Hai guys, balik lagi bersama aku Putri di sini. Jadi welcome back nih guys. Buat kalian yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang patut dibahas. Jadi ini mengenai info dunia lagi. Kali ini aku akan membahas tentang hal-hal gila yang ada di Dubai. Jadi apa aja sih hal-hal gila yang ada di Dubai? Kenapa aku menyebutnya gila? Iya, karena di sana itu ada parkiran mobil yang biasanya dipakai parkiran mobil tapi dipakai untuk parkir unta. Dubai, berbicara mengenai si Dubai ini merupakan kota di mana perkembangan penduduknya sangat besar dan perkembangan kota ini juga sangat cepat, di mana dulunya adalah seperti ini, seperti gambar ini, dan sekarang sudah berubah drastis dan mewah teman-teman. Dubai ini selalu penuh dengan kegiatan di pagi, siang, malamnya karena orang-orang yang bekerja di Dubai ini adalah orang-orang yang berasal dari negara lain. Kenapa dari negara lain? Karena gaji di Dubai ini sangat menjanjikan. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi ke Dubai, kalian banyakin pengalaman dulu dan kalian bisa bekerja di Dubai dengan gaji yang fantastis. Gaya hidup di Dubai ini memang sangat luar biasa, dimana kalau misalnya kalian ke sana melihat di pinggir-pinggir jalan itu parkir mobil mewah, jadi kalian jangan terheran-heran karena orang-orang di sana itu rata-rata memang mempunyai mobil yang sangat mewah, bahkan yang mempunyai perekonomian menengah itu sangat minder untuk membawa mobil murah di sana. Jadi bayangkan di sana kehidupannya itu memang sangat megah, mewah, bahkan kalau misalnya kita membawa mobil yang harganya murah itu bisa menjadi pusat perhatian dan diintimidasi. Lalu hal-hal apa aja yang kalian bisa temukan di Dubai kalau misalnya kalian berkunjung di Dubai? Yang pertama, kalian bisa menemukan hal gila, yaitu jalan-jalan dengan binatang buas. Nah, di Dubai ini jalan-jalan binatang buas itu sudah tidak asing lagi karena ia pun bisa menunggangi singa, macan ataupun hewan-hewan lainnya yang sangat buas untuk ditunggangi layaknya seperti kuda. Undang-undang di Dubai ini tidak mengatur tentang perlindungan hewan. Nah, beda lagi kalau misalnya di Indonesia. Untuk hewan-hewan buas seperti singa, macan itu kan sudah memang dilindungi dan memang tidak diharuskan untuk menjadi peliharaan. Ada satwanya yang memang dia dimasukkan ke dalam golongannya. Nah, kalau di Dubai itu bisa digunakan sebagai tunggangan. Ada lagi nanti nih unta. Unta itu bisa parkir di parkiran yang memang khusus untuk parkir unta. Yang kedua, jalanan dipenuhi dengan mobil mewah. Nah, bukan rahasia lagi nih teman-teman, kalau di negara Dubai ini dengan penghasilan minyak yang berlimpah adalah kota dengan mobil mewah. Nah, justru jika kalian mengendarai mobil yang sangat biasa di Dubai, kita akan terlihat aneh dan menjadi perhatian banyak orang. Jika dilihat dari kendaraannya, mungkin kalian berpikir, di Dubai ini nggak ada nih orang miskin. Di Dubai ini orangnya semuanya miliarder ya. Nah, kalau misalnya kalian bicara seperti itu, nanti next akan aku bahas itu jauh dari gemerlapnya kehidupan Dubai itu ternyata masih ada rakyat-rakyatnya di sana yang berekonomi menengah ke bawah. Nah, mengenai mobil ini rata-rata memang mobil sport yang mereka miliki. Tapi kalau misalnya kalian perekonomiannya menengah ke atas dan kalian membawa mobil biasa, kalian pasti berpikir untuk 10 kali lipat mengendarainya karena di sana itu bisa jadi bahan tontonan, pusat perhatian, bahkan bisa diintimidasi. Yang ketiga, parkir khusus unta. Nah, ini nih yang aku bilang tadi. Mungkin kalian biasa melihat parkiran motor, mobil, atau taksi gitu di parkiran. Nah, gimana kalian bayangkan nggak kalau misalnya unta yang parkir di parkiran tersebut? Nah, di Dubai ini nih ada teman-teman. Di Dubai ini ada parkiran khusus untuk si unta, dimana di sana itu ada tiang untuk mengikat tali unta itu biar gak kabur dia guys. Di Dubai itu ada, jadi aku gak habis pikir. Nah, ternyata kepercayaan orang-orang tersebut sama dengan orang-orang di Arab, dia juga masih untuk menunggangi si unta ini, dimana memang sejarahnya dia memang jalan-jalan santai dengan
si unta. Yang keempat ada mobil patroli polisi dengan Lamborghini. Ini adalah kemajuan dan penjahat Dubai pun harus berpikir nih teman-teman. Berpikir 2 kali untuk melarikan diri dengan mobil di jalanan Dubai. Polisi Dubai ini merupakan polisi dengan mobil-mobil mewah seperti Lamborghini yang bisa melaju dengan kecepatan 207 mph. Sebenarnya nggak Lamborghini aja sih polisi ini dimiliki, ada mobil sport lainnya seperti Ferrari, BMW, dan masih banyak lagi mobil-mobil yang ia miliki. Jadi memang sekaya itu polisinya, udah kaya, punya mobil, dan rata-rata di sana emang perekonomian itu menengah ke atas. Jadi rata-rata udah miliaderan gitu di sana. Yang kelima ini merupakan salah satu hal yang unik, aneh, tapi iya emang ada. Di sana itu polisi menilang dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya, mungkin maksudnya polisi saling nilang gitu atau gimana. Kalau misalnya polisi itu parkir mobilnya sembarangan, dia itu akan menggembok atau mengunci mobilnya. Jadi kayak ngerantai mobilnya sendiri. Itu juga merupakan hal aneh, unik atau gimana, atau mau taat peraturan atau gimana, aku juga nggak tahu. Nanti aku selidiki deh untuk hal-hal unik di Dubai ini. Jadi ini pembahasannya memang fakta yang ada di Dubai guys. Polisi menilang dirinya sendiri. Yang keenam, yang keenam ini mungkin kalian agak mencengangkan sedikit. Yang keenam ini ada iklan lowongan jadi suami di koran. Segitunya kah mencari jodoh sampai mengorbitkan diri sendiri di iklan koran. Kalau misalnya di iklan koran itu ada lowongan pekerjaan, itu hal yang lumrah. Gimana jadinya kalau misalnya iklan koran untuk jodoh, untuk suami, cari suami? Guys, bagaimana jadinya nih jika iklan lowongan di koran adalah lowongan untuk mencari suami dan yang diiklankan ini adalah bukan wanita yang secara ekonomi dan pendidikannya biasa-biasa aja? Nah, salah satu artikel atau potongan klip koran itu di sini menunjukkan ada 2 kembar cewek yang menunjukkan bahwa dia sedang mencari suami. Sampai segitunya kah mencari suami? Dan buat kalian yang tertarik, bisa kalian banyak nih cari-cari artikel tentang si Dubai. Siapa tahu kalian mendapatkan jodoh di Dubai. Ini merupakan hal unik, gila, tapi ya sudah, ini memang terjadi di Dubai. Jadi buat kalian yang mau cari lowongan untuk istri, kalian bisa aja langsung searching lowongan jadi suami di Dubai. Yang ketujuh di sini ada ATM khusus emas. Wow, gimana nih? Karena memang di Dubai ini terkenal dengan emasnya yang memang sangat melimpah, dan dibilang sih memang harta karun termahal itu adalah emas. Di Dubai, kalian akan menemukan pemandangan yang tidak umum karena ATM mereka berbeda dengan ATM yang biasanya kita lihat dan digunakan di Indonesia. ATM emas ini hanya ada di Dubai, dan jika kita mengambil emas batangan di ATM, jadi kita bisa menggunakan ATM ini. Kebayang nggak sih gimana cara ngambilnya? Rupanya di Bank Dubai ini menerima penyimpanan emas dan bisa mengemaskan uang yang ada di bank. Kalian pasti berpikir kan gimana ngambilnya? Nah, rupanya di Dubai ini memang ada bank dimana khusus untuk bank emas. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil uang di ATM emas itu, misalnya harga 1 batang emas itu adalah 1 juta, dan kalian ingin mengklaim berupa uang atau emas, itu bisa. Jadi kayak dihitung per gram. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu ada di Pegadaian juga kok. Kalau misalnya kita mau pengen nabung emas itu sistemnya kayak gitu di Dubai. Jadi misalnya kalau misalnya kalian ngambil uang itu baik berupa uang atau emas batangan, kalian bisa melakukannya. Yang ke-8 ada handphone lebih mahal dari rumah. Nah, berapa sih harga handphone yang kalian pakai saat ini? Mungkin bisa di atas 9 juta atau di bawah dari 5 juta. Nah, gimana kalau misalnya handphone di Dubai ini bisa melebihi harga rumah, lebih mahal dari harga rumah? Orang-orang di Dubai ini sangat sering untuk mengoleksi barang-barang yang berkelas. Salah satu ini adalah handphone merek Vertu. Handphone merek Vertu ini merupakan handphone yang memang jadi bisnis di kalangan orang-orang Dubai, yang memang harganya mahal. Aku juga nggak tahu kenapa harganya itu bisa mahal. Dan Vertu ini adalah perusahaan produsen dan penjual telepon seluler mewah yang berbasis di Inggris. Perusahaan ini adalah bagian dari Nokia, dan perusahaan ini merupakan telekomunikasi Finlandia. Konsep produk Vertu ini mirip dengan jam tangan Rolex yang menggunakan material dari emas, perak, safir, dan batu delima. Nah, yang ke-9 ini ada outlet makanan khusus untuk orang miskin. Nah, berbicara orang miskin di Dubai ini, nanti aku akan bahas kehidupan
Sisi lain gemerlap kehidupan si kota Dubai ini, banyak banget di sana masih ada orang miskinnya, tapi kalau dicari rata-rata itu masih banyak kan yang kayanya. Jadi yang miskinnya itu bisa dibilang dikit lah, 20%-nya lah dari 80% yang kaya. Jadi di sini tuh ada outlet khusus untuk orang miskin. Nah, di sudut-sudut kota orang Dubai, di sana itu ada beberapa outlet di sudut kota yang memang ada tulisannya orang-orang miskin di sana tidak perlu membayar untuk makan di sana. Jadi memang harus makan aja tanpa membayar. Jadi memang tidak begitu ada keluhan lah. Jadi misalnya hidupnya miskin di sana, memang udah disediakan outlet khusus untuk orang miskin. Nah, tapi pertanyaannya di sudut kota ini ada outlet untuk orang miskin. Apakah setiap hari habis? Jawabannya enggak teman-teman, karena rata-rata orang di Dubai itu jarang adanya orang miskin. Makanya di sana itu diklaim memang orang-orangnya itu kehidupannya berkelas dan sangat hedon. Yang ke-10 ada lapangan tenis di puncak tertinggi. Nah, bermain tenis di lapangan mungkin biasa dan tidak mendapatkan sensasi yang wah. Bagaimana jika bermain tenis di puncak dengan ketinggian di atas 100 meter dari permukaan laut? Nah, gimana rasanya bermain dengan ketinggian yang sangat mencengangkan banget ya. Kalau misalnya bermain, pertanyaannya itu bolanya nanti gimana? Pasti terbuang kan? Apakah itu memang sengaja dibuang-buang bolanya atau gimana? Itu sebenarnya kayak menjual pemandangan. Jadi ini kan tempat tenisnya itu tinggi. Jadi dia itu bermain di ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Jadi dia itu menjual pemandangan kota-kota Dubai dan keindahan yang ada di kota Dubai. Jadi memang tidak ada tameng untuk melindungi bola kalau lemparannya jauh lewat, atau ya sudah, namanya juga Dubai dengan kota mewah, kota hedon yang berkelas. Itu memang kewajiban kalau misalnya kalian ingin berlibur ke Dubai, kalian bisa aja nikmati bermain tenis di atas 100 meter permukaan laut. Bagaimana guys, apakah kalian berminat untuk menikmati sensasi yang ada di Dubai, mungkin dengan bermain tenisnya, menunggangi singa macan, ataupun bekerja di sana untuk bisa mempunyai mobil sport mewah dan mempunyai ATM emas? Itu semua tidak ada di Indonesia guys. Jadi misalnya kalian kalau mau kerja di sana, kalian perlu cukup pengalaman. Dan mungkin ini aku bisa sharing ke kalian karena ini merupakan hal unik yang ada di Dubai. Jadi Dubai itu memang dulu kotanya kecil banget dan sekarang sudah berkelas hedon dan bikin kita enak ya hidup di Dubai. Tapi nanti aku akan bahas sisi gelap dari si Dubai ini. Oke guys, itu dia tadi sedikit video fakta dunia yang mungkin bikin kalian agak tergiur jalan-jalan ke Dubai. Jadi buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya. Dan jangan lupa support aku terus. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye-bye!